People. Ya, topik yang menarik sekarang ketika kita berbicara tentang feeling extrovert. Mesin kecerdasannya adalah feeling, drive-nya adalah extrovert yang membawa dari luar ke dalam. Sehingga feelingnya punya kemampuan sosial. Feelingnya mempertautkan dia ketika dia berhubungan dengan orang lain. Orang feeling extrovert bukanlah orang yang memiliki kemampuan intrapersonal yang kuat, tetapi dia memiliki interpersonal yang kuat, memiliki hubungan relationship yang kuat. Dia berpikir dan merasakan tentang orang lain yang lebih besar ketimbang dia sekedar melakukan introspeksi kepada dirinya. Maka daya penerimaan orang lain menjadi ukuran apakah seorang feeling extrovert ini telah memaksimalkan kemampuannya atau tidak. Kalau dia punya sedikit teman, punya sedikit sahabat, ini menunjukkan bahwa rating social relationship-nya dia adalah rendah, dan itu berarti dia tidak menggunakan feeling extrovertnya dengan baik. Kenapa? Karena pada otaknya orang feeling extrovert itu adalah otak kohesif. Otak kohesif bila dikaitkan dengan berhubungan dengan orang lain. Jadi dia harus selalu mencari cara bagaimana dia mengkohesifkan dirinya dengan orang lain. Itu adalah feeling extrovert. Sehingga muncul hubungan sosial yang harmonis. Feeling extrovert, dia sangat mahir di dalam mendevelop sebuah hubungan sosial yang manis, yang cantik, yang harmonis, yang kompak, karena kemampuan komunikasinya dan daya kohesifnya tadi membuat setiap orang yang satu dengan orang yang lain seperti punya daya rekat. Nah, itu adalah kemampuan dari seorang feeling extrovert. Maka kalau orang feeling introvert tadi adalah layak menjadi sebagai seorang pemimpin besar, seorang king, maka feeling extrovert ini adalah dia seorang kingmaker. Dialah yang mencetak raja. Karena daya kohesifnya itu dia lebih mementingkan menempa orang, mendidik orang, menggembleng orang, nurturingnya terhadap orang lain, supaya kemudian banyak lahir kader dari tangannya. Ya, dia akan merasa nyaman jika hidupnya terkoneksi dengan orang lain. Dia merasa teralienasi, dia merasa terasing, dia merasa gagal dalam hidupnya kalau dia tidak terkoneksi dengan orang lain. Orang feeling extrovert, dia haruslah diperlukan oleh orang lain dalam konteks bahwa keberadaannya itu bermanfaat bagi orang lain, terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan orang, persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan-persoalan personal kepada setiap orang. Mengapa? Orang feeling extrovert ini paling enak diajak curhat-curhatan. Ya, akan bisa panjang ceritanya kalau curhat-curhatan sama orang feeling extrovert. Di samping dia punya kemampuan listening yang kuat, dia juga punya kemampuan berbicara yang kuat. Jadi bersambut gayung lah. Sebagian dari waktunya mendengar, sebagian lagi dia waktunya berbicara, nyambung, udah itu curhat-curhatannya bisa berjalan dalam waktu yang lama. Nah, ini adalah feeling extrovert. Ngerumpi, paling enak memang bagi orang feeling extrovert. Ya, ngegosip paling enak bagi orang feeling extrovert. Ya, nah dari situlah muncul daya sosial yang kuat. Nah, feeling extrovert dia memiliki atensi yang sangat besar di dalam menempa orang, mencetak SDM, menjadi seorang kingmaker. Feeling extrovert dia lebih senang ketika secara sosial dia berhasil, meskipun secara pribadi dia dianggap kurang berhasil. Dia akan senang kalau kemudian bisa mencetak para juara dan para orang hebat yang tiba-tiba menjadi someone dari no one gitu kan. Meskipun dirinya ketinggalan dibandingkan dengan kader-kadernya, dia lebih bangga, dia lebih happy dengan itu karena otaknya bekerja terkohesi dengan keberhasilan orang lain, dengan orang lain. Ya. Kalau dalam urusan cinta, orang feeling extrovert ini memang seperti cintanya laki-laki. Kalau feeling introvert seperti cintanya perempuan, feeling extrovert ini adalah cintanya laki-laki. Apa maksudnya cinta laki-laki? Dia ditolak oleh satu orang, maka dia akan cari orang lain. Nggak pakai masa waktu menunggu terlalu lama untuk mengobati sakit hatinya. Itu terjadi pada feeling introvert. Kalau pada feeling extrovert, dia cenderung easy lover. Dia cenderung gampang bercinta dengan orang lain. Makanya
modus operandi atau tren yang namanya cinlok, cinta lokasi lebih mudah terjadi pada orang feeling extrovert. Dia mencintai lawan mainnya, dia mencintai tetangganya, dia mencintai anak ibu kosnya, ya bahkan sampai kadang-kadang kalau pembantunya cantik mencintai pembantunya. Ya, inilah kebablasannya dari orang feeling extrovert. Ya, feeling extrovert mudah sekali dia jatuh cinta. Dia adalah cerminan dari orang yang playboy cap kodok, mata keranjang, nggak ada habis-habisnya. Karena cintanya yang banyak itu memang dibagi-bagi, sebagaimana cintanya laki-laki. Adakah kemungkinan orang feeling extrovert ini bisa menekuni sebuah profesi yang sangat serius? Termasuk diantaranya adalah seperti menjadi seorang pebisnis. Mungkin saja, namun perlu dipertimbangkan bahwa kemajuan orang feeling extrovert ketika dia menekuni satu profesi itu sangat tergantung pada keseriusan dia untuk meneladani proses penggembelengan orang lain. Semakin dia punya banyak kader, semakin berpeluang dia berhasil. Tentu saja kader-kader itu kalau juga disiapkan, disesuaikan dengan profesinya ataupun panggilan bisnisnya. Jadi dia akan berhasil kalau dia menggunakan tangan orang lain. Di mana tangan orang lainlah yang punya kompetensi. Tangan orang lainlah yang punya profisiensi. Si orang feeling ini cukup dia mendidik orang itu untuk menjadi seseorang yang punya kompetensi. Tugaskan orang lain, delegasikan pada orang lain, berikan kesempatan orang lain untuk maju, di balik kemajuannya, kompetensinya dan profesiensinya gunakanlah secara maksimal. Dan orang feeling extrovert pandai untuk mengconvincing orang itu supaya delegasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, gimana caranya seorang feeling extrovert ini untuk naik kelas, meningkatkan leverage? Tentu saja adalah dia output sederhananya dilihat di kadetnya, lihat di kadernya, dia lihat di tempaannya, lihat di mentinya, lihat di anak buahnya. Anak buahnya masih kelas-kelas itu saja apa tidak gitu kan? Kalau dia hanya mengkader anak SMP terus nggak naik level dia, maka dia mesti naik level ke level yang lebih tinggi. Jadi bukan hanya semata-mata jumlah orangnya yang lebih banyak, tetapi dia pada kualifikasi yang lebih baik. Kalau dia mengkader seorang atlet yang atletnya level nasional, maka disitulah kelas dia. Ketika dia mengkader orang pada level dunia, maka naiklah level dia. Nah, jadi feeling extrovert kemampuannya sangat diukur kepada seberapa hebat orang yang dikadernya. Seberapa banyak dia bisa menjadikan seorang king. Kingnya di level yang seperti apa? Nah, itu adalah feeling extrovert. Orang feeling extrovert, termasuk juga orang feeling introvert, memang sesungguhnya dia, setiap dia punya energi, dibawa kepada hatinya, dibawa kepada emosinya. Maka memang seringkali ada unsur mood dan tidak mood pada orang feeling. Yang extrovert, moodnya dari mana? Emosinya dari mana? Feelingnya dari mana? Dari situasi luar. Kalau situasi luar bertepuk tangan memanggil dia karena dia menjadi sangat diperlukan, maka dia datanglah dengan gagah berani sebagai seorang pahlawan yang dirindukan oleh orang sekitarnya, dan di situ dia merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Di mana berperannya? Pasti selalu akan berfokus di bagian SDM untuk meningkatkan kemampuan orang lain menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Demikian juga kalau dia menangani persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, maka dia akan selalu mengatakan sesuatu yang oleh orang lain bahkan dipikir tidak mungkin, yaitu membawa kepada leverage yang lebih tinggi.